Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai ekspresi reguler atau regular expressions. Ekspresi reguler merupakan ekspresi yang menggambarkan bahasa reguler. Nah, di ekspresi reguler terdapat simbol yang kita gunakan, yaitu himpunan kosong, string kosong, dan alfabet, di mana alfabet ini menggambarkan semua abjad. Selanjutnya, di ekspresi reguler terdapat operasi yang kita gunakan, yaitu tambah, kali, dalam kurung, pangkat bintang, serta pangkat tambah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aturan yang berlaku pada operasi ekspresi reguler. Yang pertama, untuk operasi tambah yang merupakan operasi biner, aturannya harus memuat simbol di sebelah kanan dan kirinya. Untuk operasi kedua, yang juga merupakan operasi biner yaitu kali, aturannya harus memuat simbol di sebelah kanan dan kirinya. Untuk operasi ketiga, yaitu tanda kurung, aturannya di dalam tanda kurung tersebut harus memuat simbol di dalamnya. Untuk aturan keempat, yang merupakan operasi pangkat bintang, aturannya memuat simbol yang ditulis tepat di sebelah kiri pangkat bintang. Untuk aturan kelima, pada operasi pangkat tambah juga sama seperti operasi sebelumnya, yaitu memuat simbol tepat di sebelah kiri pangkatnya. Ekspresi reguler tertutup pada kelima operasi ini, sehingga jika terdapat ekspresi reguler yang tidak memenuhi aturan, maka tidak termasuk dalam ekspresi reguler. Jika diberikan R1, R2 yang merupakan ekspresi reguler, maka R1 tambah R2, R1 kali R2 dalam kurung R1, R1 pangkat bintang, R1 pangkat tambah juga merupakan ekspresi reguler. Pada ekspresi reguler, kita juga membahas bahasa yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler itu sendiri, di mana bahasa yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler tersebut disimbolkan dengan RR adalah ekspresi reguler. Pada ekspresi reguler terdapat beberapa sifat khusus dari bahasa yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler. Untuk ekspresi reguler R1 dan R2 dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk sifat 1, jika diberikan R1 ditambah R2, di mana R1 tambah R2 adalah ekspresi reguler, maka bahasa yang dibangun oleh R1 ditambah dengan R2 ekuivalen dengan bahasa yang dibangun oleh R1 gabung bahasa yang dibangun oleh R2. Untuk sifat kedua, jika diberikan ekspresi reguler R1 dikali R2, maka bahasa yang dibangun oleh ekuivalen dengan bahasa yang dibangun oleh R1 yang dikonkatinasi dengan bahasa yang dibangun oleh R2. Untuk sifat ketiga, jika diberikan ekspresi reguler R1 bintang, maka bahasa yang dibangun oleh R1 bintang tersebut ekuivalen dengan bahasa yang dibangun oleh R1 bintang. Kemudian yang terakhir, untuk sifat keempat, jika diberikan ekspresi reguler R1, maka bahasa yang dibangun oleh R1 tadi ekuivalen dengan bahasa yang dibangun oleh R1 Di sini pula. diberikan ekspresi reguler dalam kurung A tambah B dikali dengan A bintang. Kemudian bahasa yang dibangun oleh ekspresi reguler ini dapat ditulis sebagai L dalam kurung A tambah B dikali dengan A bintang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dari sifat perkalian kita dapatkan hasil A tambah B
dikonkatenasi dengan bahasa yang dibangun oleh LA bintang. Kemudian, dari sifat tanda kurung dari ekspresi reguler, bahasa ini kita dapat tuliskan sebagai L A tambah B, di mana tanda kurungnya bisa dihilangkan. Kemudian dari sifat bintang, bahasa ini dapat ditulis sebagai L A bintang ditaruh di luar. Nah, kemudian dari sifat penjumlahan ekspresi reguler, bahasa ini dapat ditulis sebagai bahasa LA yang digabungkan dengan bahasa LB. Dan bahasa LA itu sendiri adalah himpunan A yang kemudian dipangkatkan dengan bintang. Bahasa LA dan gabung LB di dalam penulisan bahasa reguler dapat ditulis sebagai himpunan A, B, yang kemudian dikonkatenasi dengan himpunan A yang dibintangkan, yaitu lambda A pangkat 2 atau AA, kemudian A pangkat 3 atau A yang ditulis 3 kali, dan seterusnya. Himpunan bahasa ini dapat ditulis kembali sebagai bahasa A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya, yang digabung dengan B, BA, BA pangkat 2, BA pangkat 3, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan mengkonstruksi sebuah NFA yang akan menerima ekspresi reguler 1 dikali 0. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 1 dikali 0 merupakan bahasa lain dari 1 yang dikonkatenasi dengan 0. Kita mulai dengan membuat sebuah initial state. Kita sebut saja key 0. Lalu kita buat sebuah transisi state yang akan menerima simbol 1. Sebut saja key 1 yang tadi harus menerima simbol 1. Kemudian kita buat sebuah transisi state yang akan menerima simbol 0. Kita sebut saja key 2 yang mentransisikan simbol 0. Ini adalah NFA yang sangat sederhana. NFA kita telah selesai. Kita buat key 2 sebagai accepting state-nya. Nah, bagian state ini, bagian NFA yang ini akan menerima simbol 1. Kemudian bagian NFA yang kedua, inilah yang akan menerima simbol 0. Kita akan mencoba mengkonstruksi NFA dari ekspresi reguler yang lebih rumit. Di sini diberikan ekspresi reguler 1, 0 bintang, dalam kurung 0 tambah 1 bintang, 0, 1 bintang. Kita mulai dari membuat initial state. Kita sebut saja key 0. Kita ingin menerima simbol 1, sehingga kita buat saja sebuah transisi state yang membaca simbol 1. Kita sebut saja sebagai key 1. Kemudian kita ingin membuat bagian yang menerima 0 bintang. Sebagai kehati-hatian, kita tambahkan sebuah transisi lambda. Kita sebut sebagai key 2 transisi lambda. Untuk menerima 0 bintang, sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, kita harus menambahkan sebuah loop. Loop ini yang akan membaca 0 bintang secara berulang. Setelah itu, kita tambah kembali sebagai kehati-hatian sebuah transisi lambda. Kita sebut state ini sebagai key 3.
untuk menerima 0 tambah 1 bintang. Di sini kita harus membuat 2 cabang transisi. Kita buat 2. Yang pertama mentransisikan 0 dan yang kedua mentransisikan 1. Kita namakan sebagai key 4 dan state ini kita namakan sebagai key 5. Kemudian kedua state ini adalah satu kesatuan yang akan menerima 0 tambah 1. Sehingga kita harus buat sebuah state di ujung di mana state key 4 dan state key 5 akan mentransisikan ke state ini. Keduanya kita sebut saja sebagai transisi lambda. Kita namakan state ini sebagai key 6. Karena dia menerima simbol bintang, maka kita harus membuat sebuah loop yang berulang dari state-state ini. Untuk membuat sebuah bintang, kita harus membuat state transisi yang berputar, di mana transisi ini adalah transisi lambda. Kemudian kita akan membuat bagian yang menerima state 0. Nah, sebagai kehati-hatian kembali, kita tambahkan transisi lambda. Kita sebut saja key 7. Kemudian key 7 inilah yang kemudian ditransisikan untuk menerima 0. Kita namakan state ini key 8. Untuk kehati-hatian kembali terakhir, kita tambahkan transisi lambda. Kita namakan key 9. Key 9 inilah yang akan kita buat agar dia bisa menerima 1 bintang. 1 bintang kita bisa buat bagiannya, yakni state yang memiliki loop yang membaca simbol 1. NFA kita telah berakhir, sehingga kita bisa misalkan key 9 sebagai accepting state-nya. Nah, perhatikan bahwa bagian ini yang akan menerima simbol 1. Kemudian bagian ini yang akan menerima 0 bintang. Kemudian bagian yang paling besar bagian inilah yang akan menerima 0 tambah 1 bintang. Kemudian bagian ini adalah bagian yang akan membaca input 0, membaca simbol 0, dan yang terakhir bagian ini adalah bagian yang akan menerima 1 bintang.